Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kembali lagi pada pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang akhlak tercela, yaitu sifat bohong dan iri hati. Sebelum kita melanjutkan pembahasan materi ini, silakan bisa berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jazakallahu khair. Langsung saja kita masuk ke pembahasan tentang sifat bohong dan iri hati. Sekarang pengertian bohong. Bohong adalah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, tidak apa adanya, itu adalah sombong, bohong. Dalam Islam, bohong termasuk dosa besar dan harus dihindari. Jadi misalnya membeli sesuatu di kantin, ngambil 3, ngambilnya 2, berarti itu termasuk apa? Bohong. Bohong itu kebalikan dari sifat jujur. Kalau jujur berkata sesuai apa adanya, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Sedangkan untuk bohong itu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Bahayanya apa? Bahaya berbohong itu ada banyak. Saya sampaikan beberapa contohnya saja. Contoh bahaya dari berbohong. Yang pertama, kehilangan kepercayaan dari orang lain. Kalau sering berbohong, orang lain akan tidak percaya lagi terhadap kita, meskipun kita berkata jujur. Jadi kalau sudah sering berbohong dan ketahuan berbohong, ketika kita berkata jujur, orang lain tidak akan percaya kepada kita. Itu yang pertama.
dibohongi. Orang yang dibohongi akan sakit hati. Ada yang pernah berbohong di sini? Coba ngajun yang pernah berbohong. Laki-lakinya semuanya pernah berbohong. Perempuannya ada yang pernah berbohong? Ngajun. Nah, semuanya pernah berbohong. Saya juga pernah berbohong. Jadi nggak ada orang yang sama sekali nggak pernah berbohong. Saya kasih tahu bohongnya saya. Saya pernah berbohong yang cukup menyakitkan hati banyak orang. Dulu zaman saya sekolah SMA itu belum ada HP Android. Dulu masih pakai SMS. Kalau sekarang kan udah nggak pernah SMS-an ya. Paling pakai WA. Kalau dulu saya pakai SMS. Sekolah dulu masuknya jam 7 pagi. Saya SMS ke semua teman kelas saya bahwa besok masuk jam 6 pagi karena ada tambahan materi. Jadi semua teman itu berangkat jam 6 pagi sampai sekolah, saya tetap jam 7. Itu menyakiti teman satu kelas. Tetapi karena kami anggap ya sudah biasa, nggak sampai perlu saya dipukuli ya enggak. Tapi itu cukup menyakiti. Teman yang harusnya santai-santai akhirnya bisa tergesa-gesa untuk berangkat ke sekolah. Jadi saya sampai satu-satu, termasuk ketua kelasnya juga percaya berangkat jam 6 pagi. Itu jangan, itu bahayanya bisa menyakiti hati orang yang dibohongi. Jadi anda bercanda ngerjain, tapi ngerjainnya satu kelas, itu nggak boleh. Makanya saya dosa karena sudah bohongin teman-teman. Yang ketiga, mendapat dosa. Bahaya berbohong itu yang ketiga mendapat dosa. Itu sudah jelas. Namanya sudah berbohong, sudah pasti mendapatkan dosa. Kemudian yang keempat, akan membuat kebohongan lain. Akan membuat kebohongan lain untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Itu sudah otomatis berbohong A. Nanti ketika dijecar pertanyaan akan membuat kebohongan lain yang selanjutnya. Makanya sebisa mungkin kalian jangan sampai berbohong, apalagi sampai mendapatkan predikat sebagai pembohong. Itu jangan. Kalau berbohong itu kan kelakuannya, kalau pembohong itu predikatnya. Orang yang suka berbohong itu disebut pembohong. Makanya kalian jangan sampai dicap sebagai pembohong. Caranya ya supaya berusaha untuk selalu bersifat jujur. Itu tentang bohong. Sekarang iri hati. Iri hati. Pengertian iri hati. Iri hati adalah perasaan tidak suka atau cemburu melihat keberhasilan, kebaikan atau kebahagiaan orang lain. Iri hati bisa merusak persahabatan dan membuat hati gelisah. Itu adalah perbuatan iri hati. Kalau disingkat SMS, susah melihat saudaranya senang atau senang melihat saudaranya susah. Sama.
Itu adalah perbuatan iri hati. Itu termasuk akhlak yang tercela. Kalian jangan sampai memiliki sifat iri hati. Bahayanya apa? Kalau sampai kita punya sifat iri hati, yang pertama akan merusak hubungan pertemanan. Melihat temannya dapat nilai bagus, iri. Nah, kalau iri terus menimbulkan motivasi pada diri untuk belajar, itu baik. Wah, teman saya dapat nilai 95, saya kok dapatnya nilai 60. Iri, tapi dengan tujuan untuk memotivasi diri, itu baik. Tapi kalau irinya itu kejelekan, itu nggak boleh. Iri tapi nggak mau usaha untuk bisa mendapatkan nilai yang baik seperti temannya, itu berarti nggak boleh yang seperti itu. Yang kedua, membuat hati tidak tenang. Hatinya akan selalu gelisah melihat temannya punya bolpen Inul. Karena tahu bolpen Inul, pensil Inul. Kalau dulu zaman saya ada pensil yang bisa dilekuk-lekukan, cari di Google nanti atau di YouTube, pensil Inul. Itu ada. Karena temennya beli pensil Inul, kalian nggak mampu, akhirnya iri, hatinya nggak tenang, terus berusaha untuk nanti tak rusak aja pensil Inulnya. Itu nggak boleh. Kemudian bisa menimbulkan niat buruk atau dengki, seperti yang saya sampaikan. Karena hatinya nggak tenang, akhirnya niatnya mau merusak barang temannya yang tadi, atau bahkan ingin mengambilnya, ingin menguasai barang temannya, dicuri. Nah, itu adalah bahaya kalau sampai memiliki sifat iri hati. Cara agar bisa menghindari sifat bohong dan iri hati itu bagaimana? Ada beberapa caranya. Yang pertama, berusaha untuk berkata benar atau jujur walaupun akibatnya, walaupun sulit untuk berkata yang jujur itu berat, karena akibatnya nanti bisa nggak baik untuk kita. Misalnya kalau kita jujur, nanti kita dikena hukuman misalnya. Tetap berusaha untuk berkata jujur, jangan sampai berbohong agar terbebas dari hukuman tersebut. Kemudian yang kedua, bersyukur atas apa yang dimiliki. Yang masih di Kodar, naik sepeda sekolahnya, disyukuri. Jangan melihat temannya yang naik sepeda motor, nanti akan iri. Akan iri kalau seperti itu. Wah, naik sepeda sampai enak yang naik sepeda motor, akhirnya iri. Itu jangan sampai. Kalau yang naik sepeda motor kadang pengen jalan, itu seperti itu. Jadi jangan sampai punya sifat iri hati. Jangan sampai tidak bersyukur terhadap apa yang sudah kita miliki. Belajar merasa senang atas keberhasilan orang lain. Ketika temannya menjadi juara kelas misalnya, ngasih selamat, ikutan senang. Meskipun kita nilainya jauh di bawahnya, kita kasih selamat, kita ikut senang dengan pencapaian yang sudah dicapai oleh teman kita.
dengan arah kiri. Kemudian yang terakhir, mendoakan teman kita yang mendapatkan kenikmatan. Mendoakan teman kita yang mendapatkan kenikmatan. Ketika ada teman kita yang diberikan kenikmatan melebihi nikmat yang kita peroleh, kita doakan agar kenikmatan tersebut bisa barokah untuk teman kita itu. Jangan malah iri, gitu jangan. Ada cerita. Jadi kalian pernah nonton Upin Ipin? Upin Ipin yang serial drama Darjit jadi penggembala kambing. Ya, jadi Darjit jadi penggembala kambing, kemudian Upin Ipin jadi petani. Upin Ipin jadi petani. Suatu ketika Darjit ini bohong karena merasa sepi, akhirnya apa ya bahasanya? Ya gabut bilang. Bahasanya gabut, bukan badut. Kalau badut itu yang di Polisi di lampu merah itu badut. Itu gabut. Jadi Darjit bohong, mengatakan bahwasanya ada serigala. Tolong, tolong, ada serigala di sini. Jadi Darjit minta tolong. Maksudnya Upin Ipin datang kepada Darjit. Ternyata nggak ada serigala. Darjit ketawa, sudah berhasil ngeprank Upin Ipin. Akhirnya Upin Ipin balik lagi ke sawahnya, nyangkul lagi. Terus Darjit ngerjain lagi, gabut lagi Darjit ngerjain lagi. Tolong, tolong, datang lagi Upin Ipin. Nampak tanya itu datang lagi. Ternyata bohong lagi. Terus yang ketiga, ada beneran serigala. Ada beneran serigala, Darjit minta tolong. Penggembala tadi minta tolong, Darjit yang jadi penggembala. Ternyata Upin Ipin yang sebagai pakan itu sudah nggak percaya lagi terhadap apa yang dikatakan oleh si penggembala domba tersebut. Akhirnya serigala itu berhasil menangkap domba yang dimiliki oleh penggembala tersebut. Jadi kalau suka berbohong, akhirnya ketika jujur itu tidak dipercaya lagi. Makanya kalian ya, supaya berusaha untuk selalu bersikap jujur apa adanya. Meskipun berat, meskipun sulit. Nah, kalau saya jujur nanti saya kena hukuman. Ya nggak apa-apa, karena itu memang resiko yang harus kita terima karena sudah berbuat kesalahan. Jadi saya untuk menghindari sifat-sifat tercela tadi, jangan sampai berbohong, terutama kepada kedua orang tua. Terutama kepada kedua orang tua jangan sampai berbohong. Kepada guru juga jangan sampai berbohong. Kepada teman juga jangan sampai berbohong. Jadi kalian sudah berusaha untuk jujur, jangan sampai berbohong pada siapapun. Jazakumullahu khairan. Dari awal banyak terdapat kesalahan, banyak terdapat kekurangan dalam saya menyampaikan materi pada pertemuan ketiga ini. Insyaallah ini menjadi pertemuan yang terakhir. Pertemuan ketiga ini menjadi pertemuan yang terakhir selama praktek mengajar di kelas ini.